Hai, Assalamualaikum. Welcome back everyone to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, kali ini adalah video tentang kegiatan aku belanja bulanan. Udah tanggal tua ya, dan alhamdulillah gaji suami juga udah turun. Alhamdulillah, disyukuri atas apapun yang sudah Allah berikan ya. Dan ini adalah list belanjaan yang mau aku beli nanti di swalayan. Nah teman-teman, gimana nih? Setiap bulan kalian itu suka catat gak sih pengeluaran kalian? Nah kalau aku pribadi sebelum-sebelumnya itu kadang aku catat, kadang juga enggak. Jadi pembukuannya itu masih berantakan gitu. Jadi kalau misalnya aku mau tracking, kira-kira dari seminggu ini misalnya aku udah habis berapa, itu kadang aku gak ada catatannya karena bener-bener blast aku lupa gak nyatet sama sekali. Nah teman-teman, ini aku udah di swalayan. Seperti biasa aku belanjanya itu di Naga Swalayan, daerah Pekayon, Bekasi. Selama setahun ini 2020 dengan kondisi pandemi yang cukup sulit ya teman-teman, itu membuat kita sebagai ibu rumah tangga tuh benar-benar harus mikirin gitu, gimana sih cara untuk memutar uang jatah bulanan dari suami biar cukup dalam sebulan. Dan itu tuh bukan suatu hal yang gampang. Makanya dibutuhkan pencatatan untuk pengeluaran ataupun misalnya untuk pemasukan yang lebih jelas. Nah, aku nyesel nih selama setahun ini, kenapa ya aku tuh nggak mencoba untuk lebih rajin lagi dalam mengatur pencatatan keuangan rumah tangga aku. Nah, itulah yang menjadi alasan nanti di tahun 2021 aku akan lebih disiplin lagi, lebih telaten lagi untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan di rumah tanggaku. Nah, Naga Swalayan ini adalah tempat aku biasa untuk belanja bulanan ya teman-teman. Untuk harganya sendiri di Naga Swalayan ini juga murah-murah, jadi terjangkau. Aku sih biasanya setiap bulan itu budget untuk belanja bulanan itu range minimal tuh sekitar 500-700 ribu gitu. Cuman untuk di bulan ini Masya Allah, karena bulan kemarin itu aku gak banyak belanja, terus aku tuh hanya sekali belanja deh seinget aku. Jadi stok makanan atau bahan makanan di rumah aku tuh bener-bener abis-abisan gitu. Jadi sekarang aku belanja itu bener-bener over budget karena memang banyak banget stok yang kosong. Dengan minimal range budget dulu sekitar 700, sekarang aku belanja itu hampir 1,2 juta. Ya Allah, agak kaget sih, cuman ya wajar aku pikir karena bulan kemarin itu bener-bener aku tuh nggak banyak belanja lagi, istilahnya cuman sekali dan itu pun nggak lengkap karena aku merasa di rumah itu masih banyak stoknya. Ternyata akhirnya di bulan ini bener-bener kosong semua stok di rumah. Akhirnya aku beli semua yang kosong itu dan budgetnya membengkak. Dari kejadian ini benar-benar pengalaman banget buat aku untuk kedepannya. Kalau kita itu harus banget yang namanya ngelis, mencatat semua transaksi keuangan yang ada di rumah, baik itu pemasukan dan pengeluaran. Jadi juga bisa kita kontrol nantinya apa yang kurang, apa yang over, dan itu tuh bener-bener works pastinya. Dan alhamdulillah ternyata aku tuh sekarang nemuin satu buah aplikasi teman-teman loh di handphone yang fungsinya itu untuk mencatat transaksi keuangan kita, baik itu untuk kegiatan rumah tangga maupun untuk usaha lainnya. Teman-teman yang punya usaha UMKM, punya online shop dan lain sebagainya juga bisa pakai aplikasi ini karena ini bener-bener bagus banget untuk pencatatan transaksi keuangan kita. Nama aplikasinya adalah aplikasi Buku Kas. Mungkin teman-teman di sini sebagian udah tahu ya tentang aplikasi ini karena memang sekarang itu lagi banyak dipakai orang. Dan aku tuh termasuk yang telat untuk tahu. Aduh, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya aku taunya? Karena memang ternyata setelah aku tahu, dalamnya itu bener-bener gampang dipakai. Siapapun ibu rumah tangga yang nggak biasa pegang pencatatan di sistem atau sebuah tools gitu, pakai aplikasi Buku Kas ini langsung akan ngerti, langsung akan bisa pakai gitu, nggak ribet, nggak susah dan gampang banget untuk dimengerti. Dan yang paling kerennya itu aplikasinya itu ada di handphone kita. Jadi mau dimanapun, kapanpun kita mau lagi apa, kapanpun kita bisa akses. Keren kan?
Oke, setelah ini aku mau nunjukin cara menggunakan aplikasi buku kas ini ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, pertama karena aku pakai handphone Android, kita langsung menuju Play Store pastinya, dan kita ketik buku kas. Di situ ada aplikasi yang ada gambar lebahnya, nah itu dia buku kasnya. Langsung kita install ya. Setelah diinstal, nanti itu akan muncul beberapa informasi mengenai aplikasinya ya, tentang pencatatan hutang dan juga pencatatan keuangan anti ribet dan kelebihan buku kas. Setelah itu register dengan menggunakan nomor handphone, dan untuk request nomor OTP-nya itu bisa melalui WhatsApp ataupun SMS. Setelah ada nomor OTP-nya, langsung input dan konfirmasi. Dan lanjut kita buat daftar akun baru. Untuk nama, di sini bisa nama bisnis kalian ataupun nama kita sendiri ya, terserah. Kayak aku masukin Umi Syakila. Terus untuk tipe penggunaannya ini bisa untuk bisnis dan untuk pribadi. Aku pilih pribadi, dan untuk tipe penggunaannya aku pilih yang dua-duanya benar. Langsung aja simpan. Oke, setelah berhasil daftar, langsung aja kita lihat di bawah ada 3 fitur, hutang, transaksi, dan profil. Kita masuk ke transaksi dan klik tambah transaksi. Pertama tentu kita harus masukin dulu jumlah pendapatan kita ya. Nah, misal nih setiap bulan aku dapat misalnya 5 juta, ditulis nominalnya, terus di keterangannya juga ditulis gaji November dan update tanggal kita terima pendapatan itu. Aku pilih tanggal 26 sesuai tanggal gajian. Terus kalau mau tambahin informasinya juga bisa, di bawahnya diisi sumbernya dari mana, misalnya metode pembayarannya mau cash, tunai, debit, atau bank transfer juga bisa diupdate di situ. Terus langsung simpan transaksi dan nanti itu akan muncul invoice-nya sebagai bukti pendapatan kita. Next, aku mau tulis atau update pengeluaran aku ya. Misalnya nih, pengeluaran pertama itu sebesar Rp150.000. Nah, untuk kategorinya, aku pilih kategori yang rumah dan utilitas karena ini untuk biaya IPL bulanan aku ya, untuk biaya pemeliharaan rumah. Terus untuk tanggalnya, tanggal pembayaran aku update tanggal 26. Lanjut dengan metode pembayaran, aku bayar tunai. Oke, setelah itu disimpan juga. Next, di fitur ini juga kita dapat melakukan pengecekan atas pengeluaran dan pemasukan kita, baik itu untuk harian, mingguan, ataupun bulanan. Juga untuk pengeluaran nih khususnya, kita juga bisa tahu nih dan melihat gimana sih pengeluaran mana yang paling banyak di sini. Jadi bisa kita analisa nih, kira-kira untuk di bulan depan mana yang harus kita kurangi. Selain itu juga, kita juga bisa simpan foto bon atau kwitansi dari transaksi pengeluaran kita. Caranya seperti ini ya. Tinggal difoto aja, terus simpan deh, gampang. Oke teman-teman, sementara ini catatan aku yang baru aku simpan. Nah, aku mau nunjukin nih sebenarnya kalau misalnya kita ada pengeluaran terus kategorinya kita mau bikin kategori baru, seperti ini caranya, tinggal tambah kategori baru. Jadi nggak harus dengan yang ada di aplikasinya aja, tapi kita bisa menambahkan secara bebas ya teman-teman. Pokoknya aplikasi ini fleksibel banget. Selanjutnya, kalau kita udah selesai nih melakukan pencatatan dan kita mau adanya laporan, tinggal diunduh aja, formatnya ada PDF dan ada juga Excel, gampang. Nah, tampilan laporannya seperti ini teman-teman. Kelihatan ya, rugi laba atau laba ruginya seperti apa. Jadi tenang, kita bisa lihat nih pengeluaran kita berapa, sisa pendapatan kita juga berapa. Selanjutnya di aplikasi ini juga ada pencatatan untuk hutang atau piutang. Masuk ke fitur hutang, terus tambah hutang piutang. Nah, kalau yang memberi di sini berarti kita yang ngutangin, kalau yang menerima berarti kita yang menerima hutang. Oke, aku mau memberi aja deh. Misalnya di sini aku tulis 1 juta ya teman-teman. Dan ini hutangnya punya Abikila. Oke, kita tulis di sini tanggalnya, tanggal berapa kira-kira kemarin itu dipinjam uangnya nih. Uangnya juga untuk apa, kita juga tulis di situ keperluannya. Dan selanjutnya, ini juga bisa kita jadikan pengingat ya. Kita itu bisa ngingetin orang yang berhutang sama kita. Dan kita bisa atur tanggal jatuh temponya. Tanggalnya mau berapa, terserah kita. Oke, setelah itu kita mau ngingetin orang nih yang berhutang sama kita. Tinggal input aja nomor teleponnya, terus kita simpan. Setelah itu kita bisa ngingetin dia baik via WhatsApp ataupun SMS. Gampang kan? Selanjutnya di aplikasi buku kas ini kita juga bisa buat kartu nama digital kita. Cie, gaya banget ya.
Oke, dia itu ada banyak modelnya, template itu warna-warninya aja sih yang beda. Nah, gini, pertama kita tulis aja di sini nama bisnisnya apa, terus nama pemiliknya siapa. Karena aku nggak pakai nama asli, aku tulis aja konten kreator. Terus kita juga bisa tulis nama email atau sosial media kita ya. Setelah itu simpan dan jadi, yeay! Keren kan aplikasi buku kas ini? Sebetulnya dia juga ada fitur multibook, jadi pengguna dapat mencatat keuangan dari beberapa usaha secara terpisah. Dan juga ada fitur cetak struk, tapi baru tersedia sementara ini di Android ya. So, buruan download ya teman-teman, karena aplikasi buku kas ini bener-bener gratis, mudah dan aman dengan fitur keunggulan yang luar biasa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.